Kakak berharap adik-adik di rumah tetap dalam keadaan yang sehat, kuat, dan pastinya tetap semangat. Karena meskipun sampai saat ini kita masih melaksanakan ibadah PT di rumah masing-masing, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan senantiasa selalu menyertai kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Nah adik-adik, untuk ibadah kita pada pagi hari ini, untuk pelayan firman akan dilayani oleh Kak Maya dan pelayan liturgi oleh kakak sendiri, Kak Silva. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita sama-sama berdiri dan kita bernyanyi Mars Pelkat Teruna. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, marilah kita berdoa. Kakak akan memimpin kita dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai pada saat pagi ini, Tuhan masih menyertai kami dan melindungi kami. Ya Tuhan, kami hendak melaksanakan ibadah Pelkat Teruna ini. Tuhan kiranya memberkati ibadah yang akan kami laksanakan ini dari awal hingga berakhir, biarlah dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berkati setiap kakak layan yang juga boleh mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini, biarlah kami dapat melayani seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berdoa untuk adik-adik di rumah yang setia melaksanakan ibadah Pelkat Teruna, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan biarlah penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Dan untuk pembacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayat 73 sampai ayatnya yang ke-74. Mari kita membaca Mazmur dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-73 sampai ayatnya yang ke-74. Kakak akan membacakan pada kalimat yang tercetak keluar dan adik-adik akan membacakan pada kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur 119 ayat 73 sampai ayatnya yang ke-74. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita. Sebab aku berharap kepada firman-Mu. Demikian pembacaan Mazmur. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada hari ini, kita bernyanyi dari Gita Bakti 12, Masuklah semua menghadap Tuhan.
pagi adik-adik. Kita masuk di dalam pemberitaan renungan firman Tuhan dan kali ini akan dibawakan oleh Kak Maya sendiri. Ya adik-adik di rumah yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, kita akan buka bersama-sama di dalam Markus pasal 10 ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Markus pasal 10 ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Jika adik-adik sudah membuka, mari adik-adik kakak akan pimpin terlebih dahulu kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur buat pimpinan dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sepanjang hari lepas hari hingga pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami kakak-kakak layan dan adik-adik layan boleh berkumpul di dalam ibadah Pelkat Teruna yang masih kami laksanakan secara online. Tuhan, kiranya memberkati kami yang sudah mempersiapkan diri pada pagi hari ini. Secara khusus kami sebentar akan membaca, merenungkan isi dari firman-Mu. Berfirmanlah pada saat ini Tuhan, ajak kami mengerti, biarlah kami dapat memahami setiap firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami berdoa buat adik-adik teruna di rumah yang sedang mempersiapkan diri, bahkan adik-adik teruna yang belum sempat untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu yang kudus. Amin. Ya adik-adik di rumah, tadi kita sudah membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal 10 ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Mari kita akan membaca secara bersama-sama. Perikop yang diberikan oleh Alkitab adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya adik-adik, dari pembacaan Markus pasal 10 ini, tentunya adik-adik di rumah mungkin ada yang sudah pernah membaca sebelumnya atau mendengarkan renungan firman dari ayat yang sudah kita baca tadi. Nah adik-adik, di sini menceritakan seorang yang kaya raya yang mengajukan pertanyaan atau bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, sebelum kakak melanjutkan ke cerita ini, kakak ingin bertanya, menurut adik-adik atau bagi adik-adik di rumah, Yesus itu nomor berapa? Apakah Yesus itu menjadi sebuah prioritas dalam kehidupan kita? Atau mungkin Yesus itu nomor kedua atau nomor ketiga dalam kehidupan kita? Nah adik-adik, dari renungan firman kita pada pagi hari ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, kekayaan yang kita miliki adalah anugerah daripada Tuhan. Kekayaan itu adalah berkat. Namun jangan jadikan kekayaan itu sumber kebanggaan, karena kalau kita bangga kita akan menjadi sombong. Perbuatan baik dan ketaatan yang kita miliki itu bukanlah satu-satunya hal untuk kita dapat menuju kepada keselamatan atau memperoleh kehidupan yang kekal. Nah adik-adik, dari firman kita pagi-pagi hari ini tentang seorang yang kaya raya, dia sudah melakukan apapun yang menjadi perintah Allah. Dia sudah melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Nah tetapi karena dia tidak mau berbagi hartanya kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan, maka di hadapan Tuhan itu adalah hal yang sia-sia. Nah adik-adik, jadi untuk menjadi pengikut Tuhan, kita bukan hanya menjadi orang yang baik, kita bukan hanya menjadi orang yang taat, tetapi kita juga harus totalitas memberikan kehidupan kita kepada Tuhan.
Karena apa adik-adik? Harta yang kita punya itu adalah pemberian dari Tuhan, adalah karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus bersyukur selalu atas harta yang kita punya itu adik-adik, karena tidak semua orang memilikinya. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah kita harus memiliki komitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai prioritas utama. Kalau kita menjadi seperti seorang yang kaya tadi, tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk membagikan hartanya kepada orang-orang miskin, maka kita sama seperti mereka. Kita tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hanya ingin menang sendiri. Kita egois, kita tidak memikirkan orang lain. Kita tidak peduli dengan orang lain. Nah, adik-adik, makanya hati-hati. Karena apa adik-adik? Ternyata kekayaan itu bukan hanya anugerah, tetapi kekayaan itu bisa menjadi dosa. Kenapa kakak bilang kekayaan itu bisa menjadi dosa? Karena kekayaan itu berbahaya adik-adik. Terkadang kekayaan membuat manusia lupa dengan Allah. Karena apa? Ketika kita menjadi seorang yang kaya, kita tidak memerlukan Allah. Kita merasa bahwa kita punya segalanya. Tetapi jikalau kita berada di bawah, atau mohon maaf, ketika kita berada di suatu situasi yang mungkin pada saat itu kita tidak mempunyai apa-apa, pasti kita datang ke hadapan Tuhan. Pasti kita datang mengeluh di hadapan Tuhan. Kita datang menceritakan segala masalah kita dengan Tuhan. Makanya hati-hati dengan keadaan seperti ini adik-adik. Karena kekayaan itu dapat membuat kita terkecoh. Ketika kita diberikan kekayaan yang melimpah, kita diberikan orang tua, keluarga yang sangat menyayangi kita diberikan barang-barang kesayangan dari orang tua, kita mempunyai rumah yang sangat mewah, mempunyai mobil, kendaraan-kendaraan yang mewah. Adik-adik, berhati-hatilah. Yang kita lakukan adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah prioritaskan, utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Justru dengan kekayaan itulah Tuhan Yesus ingin menguji kita. Apakah kita bersyukur dengan segala yang kita punya, segala yang kita terima dari Allah itu, atau malah sebaliknya. Makanya itu Tuhan ingin agar kita bukan hanya menjadi orang yang baik, bukan hanya menjadi orang yang taat kepada Tuhan, tetapi ingatlah orang-orang yang ada di bawah kita. Mereka membutuhkan kepedulian dari kita, adik-adik. Kakak bersyukur kalau adik-adik di rumah sudah melakukan hal itu. Itu artinya adik-adik memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, jadi adik-adik sesuai dengan judul renungan kita pada pagi hari ini, kasih dan kesetiaan mendatangkan keselamatan. Nah, seperti itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Tuhan inginkan agar kita memiliki kasih, memiliki kesetiaan yang total kepada Tuhan, bukan kesetiaan yang setengah-setengah. Seperti orang kaya itu tadi. Orang kaya itu tadi, dia sudah melakukan perbuatan yang baik. Dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dia tidak mengucapkan saksi dusta, dia menghormati orang tuanya, dia tidak mengambil hak milik orang lain. Tetapi ketika dia disuruh untuk membagikan hartanya kepada orang miskin, dia tidak mau. Otomatis dia tidak dapat memperoleh kerajaan kekal. Dia tidak dapat memperoleh keselamatan itu, adik-adik. Karena apa? Karena kesetiaan yang dia punya itu adalah setengah-setengah. Dia tidak memberikan full kehidupannya dia kepada Tuhan. Ya, jadi adik-adik, pesan kita untuk pagi hari ini adalah kita boleh saja bercita-cita menjadi orang yang kaya. Kalaupun saat ini kita sudah dilimpahkan oleh harta kekayaan itu oleh Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Banyak-banyaklah bersyukur. Supaya apa? Supaya kekayaan yang kita miliki tidak membuat kita menjadi sombong, tidak membuat kita menjadi membanggakan harta kita daripada Tuhan. Kita harus tetap mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin adik-adik kakak ingin bertanya sampai saat ini, apakah kita selalu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau belum, mari adik-adik di rumah saat ini kita buat komitmen untuk tetap memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita.
Dengan adik-adik di rumah mengikuti IHMPT pada pagi hari ini, kakak percaya bahwa adik-adik di rumah adalah adik-adik yang memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik adalah orang-orang yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kakak percaya bahwa sampai saat ini walaupun kita masih di dalam kondisi pandemi COVID-19, kita harus tetap bersyukur. Bukan hanya dengan harta kekayaan yang kita punya, bukan hanya dengan sukacita yang Tuhan berikan, tetapi di dalam duka cita sekalipun, kita harus tetap banyak-banyak bersyukur bahwa mungkin di sini Tuhan ingin menguji kita, kekuatan iman kita. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita akan tetap datang ke hadapan Tuhan, atau kita malah lari dan menjauh dari Tuhan? Untuk itu adik-adik, tetaplah di rumah rajin berdoa, rajin mengikuti ibadah IHMPT, supaya kita tetap menjalin komunikasi kita dengan Tuhan. Kakak juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Pelkat Teruna yang ke-38. Teruslah bersinar dimanapun berada, teruslah menjadi terang dan garam dimanapun kalian melakukan segala aktivitas kalian, dan tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah melaksanakan ibadah Pelkat Teruna yang boleh kami laksanakan secara online. Kiranya Tuhan boleh menambahkan sukacita di hati kami. Walaupun saat ini kami masih belum bertemu secara tatap muka, kami percaya bahwa di suatu hari nanti kami akan melakukan ibadah secara tatap muka dan kami akan bertemu kembali. Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh Tuhan ingatkan kepada kami kembali untuk kami selalu memprioritaskan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah Tuhan adik-adik teruna yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mereka boleh mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini buat adik-adik teruna yang sudah mengikuti ibadah mulai dari awal hingga berakhir. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Tuhan berkati juga sepanjang kegiatan dan aktivitas mereka selama sepanjang seminggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati mereka ketika mereka juga melaksanakan belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati kedua orang tua mereka, keluarga, sanak saudara dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan melimpahkan kekuatan dan kesehatan kepada keluarga mereka. Kami juga berdoa buat adik-adik teruna yang belum sempat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mengetuk pintu hati mereka, sehingga di minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama untuk melaksanakan ibadah Pelkat Teruna. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang masih setia melaksanakan ibadah PT di rumah masing-masing. Dan kiranya adik-adik juga tetap dalam keadaan yang sehat dan kita sama-sama selalu menjaga protokol kesehatan. Kakak juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Pelkat Teruna yang ke-38. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sampai bertemu kembali di ibadah Pelkat Teruna selanjutnya. Tetap semangat dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.